Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayol ikhwah, as'adakumullah lailatakum. Marhaban bikum. Kaifa halukum? Ana fi umur wal afiyah. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi untuk belajar bersama ya. Fa mubasyaratan faqat ya, nggak perlu berlama-lama karena nanti setengah 8 ada di kelas lain. Ayo nabda dari sana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Naam, al-yaum sawfa nata'allam takwinul jumlah. Jadi hari ini kita akan belajar takwinul jumlah atau secara arti bahasa Indonesia dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Fa lihadzal yaum sawfa nata'allam li mawdu'i na'tun wal man'ut. Ya, karena minggu kemarin kita sudah belajar idhofah dan minggu sebelum-sebelumnya kita juga sudah belajar macam-macam huruf huruf jar, huruf ataf, huruf nasab dan huruf-huruf yang lainnya. Maka hari ini kita akan melanjutkan di yang namanya na'tun wal man'ut ya. Na'tun wal man'ut. Nah, coba ikutin bareng-bareng na'tun wal man'ut. Na'tun wal man'ut. Ya, layarnya jelas ya. Baik, sawfa nata'allam na'tun wa man'ut. Dan insya Allah ini anak ajarkan na'tun wal man'ut ini bukan untuk yang udah tinggi ya. Na'tun wal man'ut ini buat pemula juga. Jadi bagi pemula harus wajib memahami juga na'tun wal man'ut karena na'tun wal man'ut akan sangat sering ditemuin dalam bahasa Arab. Entah itu dari perkataan sehari-hari atau entah itu dari kalam-kalam hadis atau Al-Quran, na'tun wal man'ut sangat sering ditemuin ya. Nah, ya, kita masuk ke istilah dulu. Ya, na'tun wal man'ut. Apa sih maknanya na'tun wal man'ut? Ada yang tahu? Apa makna na'tun wal man'ut? Sifat dan yang disifati. Nah, ya. Jadi na'tun wal man'ut itu sifat dan yang disifati. Jadi bisa kita katakan na'tun wal man'ut itu sifah wa mausuf, sama aja. Na'tun wa man'ut, sifah wal mausuf wa mausuf. Kalau sifat itu ya sifatnya, kalau mausuf itu yang disifati. Ya, jadi na'tun wal man'ut itu adalah kalau secara makna istilahi itu adalah sebuah kalimat, dua kalimat yang mana di situ nanti ada yang disifati dan ada sifatnya. Ya. Tapi kalau secara makna na'tun, na'tun itu artinya apa? Na'tun itu adalah yang mengikuti. Ya, yang mengikuti dan yang diikuti. Na'tun itu kalau secara makna Arab, na'tun artinya apa? Na'tun itu yang mengikuti, wal man'ut itu yang diikuti. Tapi kalau secara makna istilahnya, nah itu nanti yang dimaksud sifat ya. Sifat dan yang disifati. Paham itu, Mamla? Dari tabi ya, Ustaz. Ya, dia salah satu termasuk tawabi ya. 4 dari tawabi. Ya, jadi apa bedanya na'at sama sifat? Ya, kalau secara pemakaian dalam maknanya sama. Tapi kalau secara istilah lugawi, istilah bahasa, kalau na'tun itu sebagai yang mengikuti, kalau sifat itu ya sifat. Nah, ini maksudnya yang mengikuti ini apanya? Nah, ini kita lihat dari kaidahnya ya.
Jadi yang namanya na'tun wal ma'nut itu adalah sifat yang dan yang disifati, atau yang ikut dan yang diikuti, pengikut dan yang diikuti. Langsung aja ke masuk contoh ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita ngomong bahasa Arabnya masjid yang besar ya. Masjid yang besar. Apa bahasa Arabnya? Masjidul Kabir. Masjid yang besar ya. Al-Masjidul Kabiru. Di sini terdapat hukum na'at wal man'ut ya. Nanti anak jelasin ya. Anak kasih contoh dulu. Contoh yang kedua. Kalau yang di atas tadi ada alif lam. Kalau misalkan yang di bawah ini nggak ada alif lam. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Saya sholat ya. Apa bahasa Arabnya saya sholat? Usolli ya. Biasanya niat-niat usolli sholat al-jum'ati, usolli sholat al-subhi. Usolli itu artinya saya sholat ya. Saya sholat di masjid yang bagus. Tapi kali ini nggak dikasih alif lam. Usolli fi masjidin Jamilin. Usolli fi masjidin jamilin. Saya sholat di masjid yang bagus. Sampai sini dulu. Ya. Jadi dalam kalimat dua ini mengandung na'tun wal man'ut ya, mengandung na'tun wal man'ut. Berarti na'tun wal man'ut itu sifat dan yang disifatin. Anak tanya, al-masjidu al-kabiru. Di sini mana yang mengandung sifat? Mengandung sifat mana? Al-Kabiru. Al-kabir ya. Nah, al-kabir ini sifat ya. Al-kabir sifat. Nah, seperti Indonesia lah. Kalau kita ngomong besar, yaitu sifat. Kalau kita ngomong jauh, kalau kita ngomong bagus, kalau kita ngomong panjang, ya itu sifat lah. Ya seperti bahasa Indonesia makna sifat. Dan dalam hukum na'tun wal man'ut, al-kabiru ini namanya nanti na'tun. Ya, namanya apa? Na'tun. Na'tun. Jadi jangan keliru ya. Na'tun itu yang di belakang atau sifatnya. Nah, sifat al-kabiru ini sifat, sedangkan al-majidu ini yang disifati, atau kalau secara kaidah namanya man'ut ya. Paham ya? Masjid yang besar, masjid yang besar. Al-masjidu al-kabiru, al-majidu ini man'ut, sedangkan al-kabiru ini na'tun. Ya. Jadi ini secara unsur nanti ada dua, na'tun wal man'ut. Namanya aja na'tun wal man'ut, berarti di situ nanti ada na'tun, di situ ada man'ut. Terus kalau kita ditanya mana man'utnya, mana na'tunnya? Na'tun yang di belakang atau sifatnya, man'ut itu yang di depan, yang disifati. Paham ya? Berarti unsur yang ada dalam na'tun wal man'ut itu ada dua. Unsur yang ada di na'tun wal man'ut ada dua, ya, yaitu na'tun dan man'ut. Nah, sekarang hukumnya. Kalau pengertiannya tadi adalah na'tun wal man'ut, sifat dan yang disifati, atau pengikut dan yang diikuti. Kalau secara unsur di situ dalamnya nanti ada na'tun wal man'ut atau sifat wa mausuf. Kalau secara kaidah hukumnya tidak seperti idhofah. Kalau idhofah kan hukumnya mudhaf tidak boleh alif lam, mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih harokatnya kasroh. Itu kan kalau idhofah. Tapi kalau na'tun wal man'ut hukumnya adalah mengikuti yang di depan. Ya. Mengikuti yang di depan. Jadi mengikuti yang di depan. Mengikuti dari segi 4 hal ya. Yang pertama mengikuti dari segi mudzakkar dan mudzakkar muannas. Yang kedua mengikuti dari segi ma'rifah nakirah ya.
Ma'rifah nakirah ini maksudnya kalau mudzakkar muannas kan jelas. Kalau di depan al-masjidu ada mudzakkar maka sifatnya mudzakkar. Nanti kalau di depan muannas nanti sifatnya dikasih tak marbutah muannas juga. Ya mudzakkar muannas. Kalau ma'rifah nakirah itu maksudnya alif lam ya. Ngikutin dari segi alif lam. Kalau di depan alif lam, kalau alif lam itu namanya ma'rifah. Maka nanti yang di belakang juga ma'rifah dikasih alif lam. Seperti contoh yang pertama, kalau misalkan di depan nggak ada alif lam, contohnya yang kedua ya masjidin, maka yang di belakang juga tidak ada alif lam. Habis itu apa lagi? Mudzakkar, muannas, ma'rifah, nakirah. Habis itu? Mufrad musanna jamak. Nah, dari segi jumlah ya. Adat ya. Adat itu jumlah. Berarti nanti mufrad, musanna, jamak ya. Jadi kalau di sini mufrad al-masjidu al-kabiru ini mufrad al-masjidu al-kabiru. Nanti kalau mutanna al-masjidani mutanna dengan alif dan nun. Nanti juga sifatnya sama al-kabironi. Nah, cuma yang jamak nanti agak berbeda. Kalau jamak itu harus melihat akil lah sama ghairu akil. Aman. Nah, yang terakhir adalah ngikut dari segi i'rab ya. I'rab itu harokat maksudnya. Jadi na'tun wal man'ut itu mengikuti dari empat hal. Yang pertama mudzakkar muannas ngikut, ma'rifah nakirah ngikut, adat ya, adat itu jumlah ya, jumlah. Jadi mufrad musanna jamaknya ngikut. Habis itu i'rab itu harokat. Ingat yang ngikuti itu yang naatnya. Ya, yang mengikuti yang naatnya berarti yang di belakang. Yang di depan itu nggak usah dirubah ya. Yang di depan ya tergantung kalau misalkan yang di depan ini sebagai ada alif lam ya ini kasih alif lam. Kalau yang di depan ini kasroh karena ada fi ya kasroh. Cuma nanti yang ikut itu naatnya saja. Paham ya maksudnya? Jadi yang di depan itu nggak ada ya hukumnya ya tergantung di kalimat itu sebagai apa. Kalau di kalimatnya sebagai ada huruf jar ya berarti fi masjidin, baru nanti yang di belakang ngikut jamilin. Kayak gitu ya. Jadi secara kaidah ya atau secara kaidah hukumnya adalah mengikuti dari segi apanya ya, mengikuti dari empat hal. Yang pertama naat itu akan mengikuti dari segi mudzakkar atau muannasnya. Naat itu yang kedua, naat juga akan mengikuti dari segi ma'rifah nakirahnya, alif lam ya maksudnya. Kalau ada alif lam di depan, di belakang ada alif lam juga, ataupun sebaliknya kalau nggak ada. Yang ketiga mengikuti dari segi adat, yang adat itu jumlah ya, mufrad, musanna, jamaknya. Ya, nanti kalau jamak nanti mungkin ada perbedaan ketika akil sama ghairu akil, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian harus mengetahui kalau mufrad, musanna, musanna. Kalau jamak mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut ya. Yang i'rab itu harus mengikuti dari segi harokat. Paham tuh, ya? Nah, jadi seperti itu ya yang namanya na'at wal man'ut. Jadi sifat ya. Na'at wal man'ut ini adalah sifat dan yang disifati atau pengikut dan yang mengikuti. Jadi mengikuti dari empat hal seperti ini. Nah, kita kasih contoh lagi ya. Ini yang mu'annas ya. Saya memiliki. Madzan aqul arabiyatan, saya memiliki. Amliku. Yang sebagai huruf aja. Yang sebagai huruf. Indi. Naam ya. Jadi yang sebagai saya miliki banyak. Bisa li, bisa indi, bisa ladaya. Tapi di sini kita pakai indi aja. Atau ladaya juga sering dipakai ya. Kalau amliku itu jarang dipakai. Indi, saya memiliki mobil yang baru. Nah, nanti sayyarah. Mobil kan sayyaraton ya. Indi sayyaraton. Baru itu bahasa apa ya? Jadidun. Tapi yang man'utnya itu mu'annas. Sayyaraton ada tak marbuta, maka nanti
sifatnya ini juga dikasih tak marbuta menjadi indi sayaratun jadi datun. Ya. Jadi itu hukum na'at wal man'ut ya. Jadi yang namanya na'at wal man'ut itu mengikut yang di depan. Indi sayaratun jadi datun. Nah, secara makna na'tun wal man'ut ini bagaimana cara membedakan na'tun wal man'ut dan idhofah? Mungkin kalian banyak bingung di situ dan banyak yang salah. Nah, gampang ya cara membedakannya. Secara takrif saja, secara pengertian. Kalau idhofah itu kepemilikan atau penjelas. Kalau na'tun wal man'ut itu sifat. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong na'tun wal man'ut itu mengandung makna yang. Mengandung makna yang. Jadi kalau kita ngomong al-masjidu al-kabiru itu bisa kita kasih yang. Masjid yang besar. Atau kalau nggak dikasih yang juga nggak apa-apa. Masjid besar juga bisa. Tapi kebalikannya idhofah. Kalau idhofah itu kalau kita kasih makna yang itu salah malah. Nggak bisa ya. Contohnya Rasulullah. Rasulullah kan utusan Allah ya. Utusan. Ada penjelasnya Allah. Berarti yang mengutus itu Allah. Utusan Allah. Kalau kita tambahin yang. Utusan yang Allah. Cocok nggak? Tidak. Tidak ya. Berarti cara membedakan idhofah dan na'tun wal man'ut gampang ya. Kalau idhofah itu berarti kepemilikan atau penjelas atau tidak mengandung makna yang. Tapi kalau na'tun wal man'ut itu sifat yang apa namanya? Ya kan ya sifat ya, secara umum sifat. Sifat itu sama sifat bahasa Arab sama kayak Indonesia ya. Kalau kita ngomong besar bahasa Indonesia sifat, bahasa Arabnya kabirun itu ya sifat ya disamain aja lah ya. Atau mengandung yang ya. Kalau mengandung yang itu juga nanti masuknya na'at wal man'ut. Paham betul ya? Nah, kalau ini masih gampang ya. Ini masih gampang. Kalau sifat yang seperti ini masih gampang. Sebenarnya ada sifat yang lain ya, ada sifat yang lain. Ada na'at wal man'ut yang bukan sifat ya. Seperti apa? Ada yang tahu? Na'at wal man'ut tapi bukan sifat. Pada khobar. Mubtada wal khobar bukan na'at wal man'ut ya. Ada yang tahu? Dia masuknya na'tun wal man'ut tapi maknanya bukan sifat. Seperti apa? Kalau kita al-masjidu al-kabiru kan maknanya sifat. Usolli fi masjidin jamilin ini maknanya sifat. Indi sayyaratun jadidatun ini maknanya sifat. Tapi ada yang namanya na'at wal man'ut dia tidak bermakna sifat. Contohnya yang sering kita gunakan ya, yang sering kita dengar padahal ya. Sering kita dengar apa itu? Bahasa Arab. Mata naqul arabiyatan bahasa Arab. Lughatun Arabiyyah. Kalau kita ngomong lughah al-arabiyah salah. Yang benar adalah al-lughah al-arabiyah karena dia na'tun wal man'ut. Ya. Al-lughah al-arabiyah. Jadi kalau kita ngomong lughatun arabiyatun bisa atau dua-duanya dikasih alif lam al-lughah al-arabiyah. Itu yang benar ya. Nah, pertanyaannya ini kan bukan sifat ya. Coba dikasih yang bisa nggak? Bahasa yang Arab. Bisa nggak? Ya nggak bisa, nggak cocok. Nah pertanyaan ini kenapa kok padahal maknanya bukan sifat tapi kok dia masukin na'tun wal man'ut? Jawabannya karena di situ ada nisbat ya. Di situ ada penisbatan ya. Dan di situ ada ya unisbah ya, ya nisbah ya. Ya nisbah. Maksudnya gimana ya? Maksudnya di sini ada segala sesuatu yang mengandung ya nisbah, maka nanti dia masuknya na'tun wal man'ut meskipun tidak bermakna yang ya. Ya nisbah itu seperti apa? Ya nisbah itu seperti yang ada di sini ya. Jadi kalau kita ngomong negara ya, tempat ya. Kita ngomong Arab itu bahasanya Arabun ya. Arabun ya. Arabun. Itu kalau kita ngomong negara Arab itu sebuah tempat. Tapi kalau kita ngomong menisbatkan sesuatu di tempat itu, atau misalkan menjadi orang Arab, kita kasih apa nanti? Kita kasih ya ya. Arabi.
Arabiun. Nah, Arabiun ini orang Arab. Tapi kalau misalkan kita tambahin makanan Arab, nah nanti kita tambahin gini, ta'amun Arabiun. Dan ini nanti hukumnya naat ya. Nah, Arabiun kenapa nggak pakai tak marbutoh? Karena ta'amun mudzakkar. Tapi al-lughatu kenapa ada tak marbutohnya? Karena al-lughatu mu'annas. Jadi yang bentuk-bentuknya seperti ini, yang menisbatkan ke suatu daerah atau menisbatkan ke orang, ya, menisbatkan ke orang. Misalkan kita ngomong al-manhaj asy-syafi'iyah, al-manhaj asy-syafi'i, syafi'i mudzakkar, al-manhaj mudzakkar, al-manhaj asy-syafi'i. Apa namanya? Manhaj itu bahasa ini mazhab ya, mazhab maksudnya. Nah, itu kan menisbatkan ke orangnya. Ajaran Syafi'i, ajaran Imam Syafi'i, al-madhab asy-Syafi'i. Jadi dua-duanya pakai alif lam. Karena yang di depan pakai alif lam. Dan mazhab kan mudzakkar. Tapi kalau misalkan nanti ada muannasnya, misalkan mobil Jepang ya, mobil Jepang. Kan biasanya kan banyak yang bikin mobil kan Jepang ya. Nanti saya roton apa? Yabaniyatun. Nah, ini menisbatkan ke daerah ya, maka nanti yabaniyatun. Dan kenapa yabaniyatun? Karena saya roton muannas. Ya. Saya rotun yabaniyatun atau jawalun siniun ya. HP Cina, al-jawal as-sini, dan dia nanti ini dia masuknya juga na'tun wal man'ut. Tapi dia na'tun wal man'utnya bukan bermakna sifat, tapi bermakna penisbatan sesuatu ya. Caranya ditambahin ya, kalau mudzakkar ditambahin ya, ditambahin tasydid. Arabiyun. Kalau orang Indonesia Indonesiun, makanan Indonesia ta'amun Indonesiun. Ya. Tapi kalau nanti misalkan mobil Indonesia sayyaratun Indonesiatun ya. Sayyaratun muannas. Al-lughah ya, al-lughah contohnya. Al-lughah kan muannas. Al-lughah al-Indonesia. Al-lughah al-Indonesia. Paham ya? Jadi ini semua hukumnya na'tun wal mat'ud ya. Sebenarnya masih ada na'tun sababi tapi itu nanti ya agak susah itu karena untuk yang dasar ya yang perlu antum pahamin ini saja. Ya, yang pertama adalah penisbatan sesuatu karena ini sering ya. Ini sering kita temukan penisbatan sesuatu ini. Yang kedua adalah sebagai sifat. Yang pertama ini yang sifat, yang kedua ini menisbatkan sesuatu. Kalau menisbatkan sesuatu kita tambahin ya dan tak marbutoh. Ya. Jadi kayak Arabun itu Arab. Nanti kalau bahasa Arab al-lughah al-arabiyah ditambahin ya dan tak marbutoh. Turki ya Turkiyun, Turkia. Bahasa Arabnya negara Turki itu Turkia. Saya berasal dari Turki. Jitu min Turkia. Tapi kalau kita ngomong orang Turki, Turkiyun, ana Turkiyun, saya orang Turki. Kalau perempuan ditambahin tak marbutoh, ana Turkiyatun. Turkiyatun. Kalau bahasa Turki berarti al-lughah at-Turkiyah. Karena al-lughah kan muannas. Jadi al-lughah Turkiyah. Begitupun juga dengan tempat-tempat yang lain ya, atau kita menisbatkan ke orang juga sama nanti ditambahin ya. Baik, ada pertanyaan? Bocorkan sedikit yang disebut na'tun sahabi, sedikit aja, sedikit, tidak usah dikasih contoh. Bolehlah Ustaz. Na'tun sababi itu yang nggak ada, yang nanti ada domirnya ya. Oh iya. Yang ada domirnya. Misalkan Zaidun jadidun sayyaratuhu. Jadidun sayyaratuhu. Zaidun jadidun sayyaratuhu. Nah, itu penjelasannya panjang nanti. Contohnya seperti itu yang ada domirnya. Nanti mungkin kalau masuk di buku yang Arabia Bainah dia atau buku yang lanjutan lagi mungkin dipelajarin ya itu. Cuma na'tun sababi ini sangat jarang kita gunakan ya. Makanya nggak nggak terlalu disebutkan di banyak buku.
Dan bahkan anak tahu itu pas kuliah ya, ketika pas mondok dulu 6 tahun nggak tahu Naktun Sababi itu apa. Pas kuliah baru diajarkan karena emang sangat jarang ditemuin dan ya nggak terlalu kepake ya. Tapi kalau dua Naktun yang ini ya, ini duanya Naktun istilahnya Naktun hakiki ya namanya. Kalau dibagi lagi ada Naktun hakiki, Naktun Sababi. Nah, ini namanya Naktun hakiki, Naktun yang asli, Naktun yang asli. Ya. Ada yang bisa bikin contoh, silakan ya. Terserah mau dari yang sifat atau yang dari penisbatan. Man, ya Sati. Mau tanya. Nah, silakan. Dalam masjid ada alif lamnya. Kalau di yang contoh kalimat bawah itu usolli fi masjid itu enggak ada alif lam. Kenapa? Bedanya. Oh, bedanya. Ya, bedanya kalau ada alif lam itu ma'rifah nakiro. Ma'rifah ya. Kalau ada alif lam itu ma'rifah, kalau nggak ada alif lam nakiro. Apa maksudnya ma'rifah nakiro? Ma'rifah nakiro itu khusus dan umum. Ya. Kalau ma'rifah itu khusus, kalau nakiro umum. Maksud khusus dan umum itu gimana? Kalau khusus itu sudah kita ketahui, kalau nakiro belum kita ketahui. Ya. Paham ya? Maksudnya kalau kita ngomong bahasa Arabnya masjid itu aslinya masjidun ya. Bahasa Arabnya masjid apa? Masjidun tanpa alif lam. Berarti ini masjidnya masih umum. Dalam artian bisa masjid Istiqlal, Masjidul Haram, Masjidul Nabawi atau masjid depan rumah kita atau masjid yang ada di seluruh dunia itu namanya masjidun. Ya, masih umum. Kalau kita nggak pakai alif lam masih umum. Tapi kalau kita jadikan makrifah, kita kasih alif lam, maka nanti maknanya menjadi khusus. Dalam artian masjid itu sudah kita maksud. Yang kita maksud itu ada ya. Kayak gitu. Dan kita sudah tahu. Apa? Seperti spesifik dari tempat masjidnya itu. Tapi kita nggak nyebutkan spesifiknya di mana. Tapi kita sudah mengetahui kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan Al-Masjidu Al-Kabiru, masjid yang besar, tapi kita sudah pernah melihat masjidnya dan kita maksud itu masjid itu ya. Meskipun kita nggak nyebutkan namanya ya. Nah, itu bedanya ma'rifah dan nakirah. Sama seperti nama apa? Kalau membuat kalimat harus yang ma'rifah atau yang nakirah. Kalau membuat kalimat ya tergantung konteks ya. Cuma sebenarnya kalau ya bebas sih sebenarnya, banyak yang makrifah, banyak yang nakiro juga. Tapi kalau kebanyakan ya makrifah kebanyakan, karena kan sudah kita ketahui ya. Tapi ada juga yang nakiro. Ini kalau makrifah nakiro itu pembahasan maknanya itu panjang ya. Maksudnya lebih nggak cuma khusus dan umum, masih banyak penjelasannya. Tapi itu nanti agak panjang ya, dan itu nggak terlalu penting ya. Yang penting kalau bisa sih kalau bikin kalimat lebih bagus dikasih alif lam selagi diperbolehkan ya, kecuali kalau mudhof kan nggak boleh alif lam, jadi emang nggak bisa alif lam. Tapi kalau sifat kayak gini, kalau kita bikin kalimat, nah itu dikasih alif lam aja karena ya kan ma'rifah ya, ma'rifah. Tapi ada juga yang nakirah ya. Dan nggak terlalu dibingungkan kita harus pakai ma'rifah atau nakirah, bebas saja. Nah, ya, karena itu penjelasannya biasanya di tafsir atau secara makna atau di balaghah. Jadi kalau nahwu itu mempelajari bahasa Arab dari susunan ini aja, dari susunan katanya, tidak mempelajari dari segi makna. Kalau ma'rifah nakirah itu dari segi makna ya. Kalau nahwu itu mempelajari dari segi susunan kalimat sama harokat akhir. Menyusun kalimat juga gitu. Jadi nggak ada masalah kalau nanti kita bikin kalimat harus ma'rifah atau nakirah, itu bebas-bebas saja sebenarnya. Nggak harus wajib ma'rifah, nggak harus wajib nakirah. Yang paling penting ya kalau misalkan di depan ma'rifah ya belakang ma'rifah. Kalau depan alif lam, belakang alif lam juga, itu yang paling penting ya, karena yang sesuai kaidahnya kan itu. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum Ini soal. Nah, sebentar. Itu kalau masjid tadi itu kan
Kalau diberi sifat apa dia tetap nakiroh juga Ustaz? Jadinya itu. Kalau masjid itu kenapa? Kalau masjid tanpa al itu kan nah. Terus kalau ditempeli sifat masjidun jamilun itu dia menjadi ma'rifah atau tetap nakiroh? Oh, dia tetap nakirah ya. Oh, tetap ya Ustaz. Tetap Meskipun nakirah. ada sifatnya gitu. Nah, tetap nakirah. Idofah itu juga sama ya, meskipun di belakang itu ada penjelasnya. Tapi kalau mudhof ilaihnya nggak kita kasih alif lam, tetap nakirah ya. Contohnya kayak gini, kita ngomong babul fasli, babu al fasli, aslinya kan gitu. Makanya ini ma'rifah karena ada al fasli. Tapi kalau kita babu faslin, nah ini nakirah. Babu faslin. Tetap ya, meskipun secara makna sudah ada penjelas, meskipun secara makna sudah ada apa di sini sifatnya, maka nanti dia tetap nakirah kalau nggak ada alif lam. Tapi ya mungkin seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Itu minggu depan silakan disetorkan na'tun wal man'ut dari segi takrif. Yang pertama takrif itu pengertiannya gampang ya. Na'tun wal man'ut pengertian adalah sifat dan yang disifati atau pengikut dan yang diikuti. Habis itu unsurnya ada dua, ada na'tun wal man'ut. Na'tun itu sifat atau yang di belakang, man'ut itu yang di depan. Habis itu hukumnya apa? Hukumnya mengikuti dari 4 hal. Yang pertama mengikuti dari segi mudzakkar muannas, yang kedua mengikuti dari ma'rifah nakirah, ketiga mengikuti dari segi adat, yang keempat mengikuti dari segi i'rab atau harokat. Contohnya sebutkan 5 contoh atau ya minimal 3 contoh ya. 3 saja. Tentu, ya. Bahkan Silakan disetorkan minggu depan. Tep ya, nah tadi mikro alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah ini yang kelas selanjutnya masuk lagi ya, ini anak close dulu Zoom-nya. Nah, syukron ala husni timamikum. Naltaki fi liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Nah, benar.